Indonesia kini memasuki tahap vaksinasi secara nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat menghadapi terpaan virus corona. Hal ini ditandai dengan penyuntikan vaksin kepada Presiden Joko Widodo bersama 21 orang pejabat publik dan perwakilan masyarakat. Ronald Richard Tapilatu, Kepala Biro Papua PGI dan Koordinator Gereja Melawan COVID-19 yang ikut pula divaksin pada Rabu 13 Januari 2021 bersama Presiden Joko Widodo menyampaikan kesan dan harapannya. Kemarin saya divaksin Sinovac. Sebagai sesuatu hal yang baru, saya sempat khawatir sebelumnya. Tapi ternyata puji Tuhan, proses penyuntikan berjalan dengan lancar sekali. Dan saya sangat nyaman waktu disuntik. Kemudian saya setelah divaksin, badan saya sehat, tidak ada kurang suatu apapun. Malah saya merasa lebih segar bugar gitu. Tidur saya nyenyak dan segar saat saya bangun pagi. Ini merupakan vaksin pertama dan 2 minggu lagi saya akan divaksin yang kedua, sehingga setiap orang akan menjalani 2 kali vaksin, 2 kali proses penyuntikan vaksin untuk memperkuat imun dalam tubuhnya. Jadi saudara, jangan pernah takut dan ragu untuk divaksin. Jangan termakan rumor dan hoax yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah membuktikannya sebagai penerima vaksin yang pertama dan saya segar bugar sampai saat ini. Walau sudah divaksin, saya tetap akan menjalani protokol kesehatan seperti memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, juga satu lagi menghindari kerumunan ya. Mari tetap berdoa supaya hidup kita dalam masa pandemi ini dan proses vaksinasi COVID tetap ada dalam lindungan Tuhan. Sementara itu, menanggapi proses vaksinasi secara nasional yang sudah berlangsung, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyatakan dukungannya atas program tersebut. Kita patut bersyukur vaksin perdana oleh Presiden Jokowi kemarin berjalan lancar. Seperti imbauan saya sebelumnya, kembali saya mengajak gereja-gereja mendukung proses vaksinasi ini dan mengajak seluruh umat untuk sedia ikut divaksin. Ini merupakan panggilan iman kita untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan. Pada saat sama, saya juga mengajak kita semua terus mengembangkan habitus baru untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mari satukan tekad menuju Indonesia sehat. Salam tangguh, ayo vaksin! Indonesia kini memasuki
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak agar ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerah-Nya, sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu yang telah hadir di gedung gereja ini, juga yang mengikuti ibadah ini di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong, serta saudara kami yang mungkin baru pertama kali beribadah di Gereja KBP Kernolong, kami dari Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh Majelis Gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita telah memasuki Minggu Estomihi. Artinya, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Mazmur 31 ayat 3b. Dengan topik minggu ini adalah hamba Tuhan yang setia. Menjadi hamba yang setia tentu membutuhkan loyalitas, yaitu penyerahan diri sepenuhnya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Setialah kepada yang menang, meski maut bertempuh, setialah. Di zaman sekarang ini, tidak mudah menemukan orang-orang yang setia. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Tuhan menghendaki kita agar menjadi hamba-hambanya yang setia dan taat akan firman-Nya. Sebab dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Oleh karena itu, dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, ayat 1 dan ayat 5, Pujilah Tuhan Sang Raja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus,
yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu dari hukum Taurat yang pertama sampai keempat. Beginilah hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepadanya untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat epistel buat kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Marilah kita membacanya secara responsoria. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal.
aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Jeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya, dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengarkan warta Jemaat HKBP Kernolong Minggu Estomihi 14 Februari 2021. Yang pertama, ibadah Minggu di masa new normal. Hari ini Minggu 14 Februari 2021 adalah Minggu Estomihi, artinya adalah Tuhanlah gunung batuku, Saihoma gabe partano batuaku. Ibadah dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 9.30 dan pukul 17 WIB, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah Minggu pukul 9.30 WIB ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong, untuk dapat diikuti warga jemaat yang beribadah di rumah. Berikutnya, berita pernikahan. Pertama, warta kedua, pada hari Sabtu 6 Februari 2021 di Gereja HKBP Kernolong telah dilaksanakan acara perjanjian nikah atau partupolon antara Saudara Erwin Fernando Hasudungan Naulae, putra keluarga Amang Situa Samsudin Naulae, dan Inang Manur N. Boru Nababan, warga Jemaat Wik 3, Sentiong Kawi-Kawi, HKBP Kernolong. Alamat Jalan Keramat Sentiong, Gang 5 RT 7, RW 7 nomor 192A, Keramat, Jakarta Pusat. Dengan tunangannya, Saudari Marta Yohana Boru Simanungkalit, putri keluarga Amang Bajonggi N. Tembung Simanungkalit almarhum, dan Inang Rusti Nurhani Seliria Boru Lumbang Tobing, warga Jemaat Wik 1 Kernolong, Keramat Kuitang, Kalipasir Senen, Perapatan Pejambon Kota, HKBP Kernolong. Alamat Sunter Pratama 4 Blok D nomor 12 Jakarta Utara. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Februari 2021 pada pukul 8.30 WIB di HKBP Kernolong Resort Jakarta. Berikutnya, warta pertama dan kedua. Pada hari Jumat 12 Februari 2021 di Gereja HKBP Dame Naga Timbul, Resort Lumban Lobu, Distrik 4 Toba, telah dilaksanakan acara pernikahan nikah partupolon antara Saudara Jimmy Andrew Arjono Sinaga, putra keluarga Amang Andar Sinaga, dan Inang Kartini Boru Sitorus, warga Jemaat GKPI Tarutung Kota, Resort Tarutung. Alamat Jalan Dr. TD Pardede, Tarutung, dengan tunangannya Saudari Niputu Eka Windasari, putri keluarga Bapak Inyoman Suwinata dan Ibu Saida, warga Jemaat HKBP Kernolong.
alamat Jalan Paseban Belakang, nomor 61A, RT 5 RW 7 Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Februari 2021, pada pukul 10 WIB di GKPI Tarutung Kota, Resort Tarutung. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati persiapan dan rencana pernikahan. Berikutnya, siasat gereja atau Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon. Sermon majelis takbisan pada hari Kamis 11 Februari 2021 telah menyepakati untuk mengenakan siasat gereja atau Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon HKBP kepada Inang Berlina Rosalia Boru Sihombing, warga jemaat Wik 8 Johar Baru, sehubungan dengan pernikahannya yang tidak sepengetahuan gereja. Selanjutnya akan mengikuti pengembalaan atau Parmahanion mulai hari ini, Minggu 14 Februari 2021, pukul 11.30 WIB. Demikian diberitahukan. Berikutnya, pengembalaan Parmahanion terhadap warga jemaat hari ini, Minggu 14 Februari 2021 pada 11.30 WIB akan dilaksanakan. Pengembalaan atau Parmahanion terhadap 6 keluarga warga jemaat dapat kita baca. Berikutnya, pesan Sinode Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya telah berlangsung pada Rabu 10 Februari 2021 di Sopo Marpikir. Berikut ini adalah pesan Sinode Distrik tersebut. Dapat kita baca. Berikutnya, donasi untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Teologia atau STT HKBP Pematang Siantar. Gereja kita menerima surat permohonan bantuan dari STT HKBP dan Komisi Beasiswa ST HKBP untuk membantu pembiayaan studi 105 orang mahasiswa program S1, S2, S3, dan program profesor. Bantuan tersebut ditujukan bagi mahasiswa yang berprestasi secara akademis, tetapi kurang mampu secara finansial. Bantuan yang dibutuhkan adalah sebesar 420 juta rupiah. Bagi warga jemaat yang terbeban untuk membantu dan menyalurkan berkat berupa donasi, dapat menjadi sahabat komisi dengan partisipasi sebesar 50.000 hingga 100.000 per bulan. Donasi tersebut bisa ditransfer ke rekening bank nomor tertera atas nama STT HKBP Yayasan Komisi Beasiswa di Bank Mandiri, Kantor Cabang Pembantu Pematang Siantar Sutomo, dengan kontak person Pendeta Saud H. Sirait MTH, Kepala Komisi Beasiswa, atau Monika Yuliana Sialoho, Staf Komisi Beasiswa. Demikian diberitahukan. Tuhan memberkati. Berikutnya, diskusi penerbitan buku Amir Syarifuddin. Gereja kita menerima surat undangan untuk menghadiri acara diskusi penerbitan buku tentang Amir Syarifuddin dari Perkumpulan Pelayanan Masyarakat Kota HKBP Jakarta yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, waktu pukul 13 sampai pukul 14 WIB. Tempat Pusat Dokumentasi Guntur, Jalan Guntur nomor 49 Jakarta. Dengan mengingat bahwa Amir Syarifuddin adalah salah seorang tokoh yang berperan penting di masa-masa awal berdirinya HKBP Kernolong, maka acara tersebut akan dilaksanakan oleh Amang Pendeta Robert Pandiangan MTH, Amang Situa Hotman Nenggolan, dan Amang Situa Riston MT Pangaribuan. Demikian diberitahukan. Berikutnya, bunga altar. Bunga altar hari ini dari keluarga WT sebagai ucapan syukur. Tuhan memberkati. Berikutnya, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur
pasal 23 ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Berikutnya, warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. Yang pertama, Marulam Tambunan, Tanggungan Keluarga Amang, Marihot Tua Tambunan dan Inang Saudara Mutiara Sianturi dari W8, perawatan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang. Kedua, Gabriel Esai Anven Simbolon, bayi putra Amang Warincen Haires Alexen A. Simbolon dan Inang Monika Apriani Borunenggolan dari W2, Rumah Sakit Johar Baru. Ketiga, Inang Sortal Lambarita Boru Matondang, istri Amang Davidman Marpaung almarhum. Week 1, perawatan di Rumah Sakit Umum Tanah Abang. Keempat, Amang Hotma Iskandar Nasution, suami Inang Adelina Nurhayati Boru Siregar dari W10, perawatan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Sunter. Kelima, Inang Adelina Nurhayati Boru Siregar, istri Amang Hotma Iskandar Nasution dari W10, perawatan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Sunter. Keenam, Inang Normalina Boru Siregar, tanggungan keluarga Amang Hotma Iskandar Nasution dan Inang Adelina Nurhayati Boru Siregar dari W10, perawatan di Rumah Sakit Infeksi Sulianti Saroso, Sunter. Ketujuh, Amang Saud Budiman Marpaung, suami Inang Milka Risa Kota dari W1, perawatan di Rumah Sakit UKI, ruang UGD. 8. Amang Situa Raston Pasaribu, suami Inang Anna Juwita Boru Panjaitan dari W1, perawatan di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Kesembilan, Inang Mary Boru Tabarat, istri Amang BM Simajuntak dari W5, perawatan di Rumah Sakit Umum Pasar Minggu. Ke-10, Inang Nohlina Dumayanti Lumbang Tobing, istri Amang Farel Silalahi dari W6, perawatan di Rumah Sakit Umum Cempaka Putih. Dari nomor 11 sampai nomor 31, perawatan di rumah. Mari kita doakan agar cepat sembuh. Berikutnya, tata ibadah dan warta jemaat di WhatsApp, grup dan quick respon kode. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca melalui WhatsApp grup WIK atau melalui quick respon kode yang tersedia di hadapan kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 466 ayat 1 dan ayat 4. Setialah.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memeliharakan hati dan pikiran jemaat sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang beribadah di gereja ini dan juga yang beribadah di rumah kita masing-masing, saya menyampaikan kepada kita salam. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Di Minggu Estomihi ini, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari surat kiriman Rasul Paulus, surat yang kedua ke jemaat Korintus, pasal 4, ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Mari kita membaca firman Tuhan ini dengan beresponsoria. 2 Korintus 4, ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah Bapa kita di dalam anaknya Yesus Kristus yang menuntun perjalanan hidup kita. Dari Minggu Seksagesima, dituntunnya kita memasuki Minggu Estomihi hari ini. Disambutnya kita beribadah di hadapannya dalam Minggu Estomihi, yang berarti Tuhan Allah itu gunung batu, perlindungan bagi kita dan sumber keselamatan bagi kita. Itu adalah pernyataan dari orang yang beriman tentang kemurahan hati Allah. Dia berkenan menjadi gunung batu perlindungan kita. Dalam kemurahan hatinya dinyatakannya pertolongan bagi kita. Keselamatan yang sangat kita butuhkan itu bersumber daripadanya. Kalau Allah itu mau menjadi gunung batu bagi kita, bukankah kita juga harus selalu datang berlindung kepadanya, agar kita tidak mengandalkan diri kita sendiri atau hanya dalam keluh kesah penderitaan hidup kita. Kita tahu Dia adalah gunung batu, tetapi kita enggan berlindung kepadanya. Estomihi, Allah gunung batu, keselamatan umatnya. Estomihi, kita harus berlindung kepadanya dan berharap pertolongan keselamatan daripadanya. Nats khotbah hari ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu adalah Bapa yang murah hati kepada kita umatnya yang percaya kepadanya. Pengenalan kita terhadap Allah sebagai Allah yang murah hati, sebagai Bapa yang murah hati, itu merupakan pengajaran
dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sana iman kita bertumbuh mengenal Allah Bapa itu adalah Bapa yang murah hati bagi kita. Yesus mengajarkan hal itu yang dituliskan dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Yesus mengatakan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Jadi berawal dari pengenalan kita, Bapa kita itu, Bapa di dalam Kristus itu adalah murah hati kepada kita. Maka kita juga menteladaninya dalam hidup kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang murah hati. Murah hati kepada sesama kita. Karena Allah Bapa itu adalah murah hati. Ia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Itu pernah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tuhan berfirman, "Aku mengasihi engkau," firman-Nya kepada umat, "dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu aku melanjutkan kasih-Ku kepadamu." Kasih Tuhan bukan kasih yang sementara terhadap kita yang percaya kepadanya, tapi kasih yang kekal kepada kita. Ia mengasihi kita. Ia memahkotai hidup kita dengan kasih setianya dan rahmat-Nya. Itu dinyatakan di dalam Mazmur 103. Ia memahkotai hidup kita dengan kasih setianya dan rahmat-Nya. Kasih Allah itu selalu baru tiap pagi kepada orang yang berharap kepadanya. Tidak usang. Jadi setiap pagi hari kehidupan kita, hari yang baharu dalam hidup kita, demikian juga kasih Allah dinyatakan kepada kita. Kasih yang baru, sumber sukacita bagi kita. Kasih Allah itu dinyatakan dalam memelihara hidup kita hari demi hari, memberi kelimpahan berkat supaya hari kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari depan lebih baik daripada hari ini. Kasih Tuhan, berkat-berkat-Nya diberikan berkelimpahan kepada kita. Juga kasih Tuhan itu dinyatakan menopang kehidupan kita, sebab kadangkala kita goyah menghadapi masalah hidup kita itu. Ditopangnya kita, disegarkannya jiwa kita, diberikannya kesehatan melalui pengobatan-pengobatan hamba-hambanya, para dokter dan para medis. Diberikannya kepada kita kesehatan, juga keselamatan yang terutama kita butuhkan dalam hidup kita ini. Dan kemurahan hati Allah Bapa kita itu dinyatakan dalam anugerah-Nya yang lebih mulia lagi kepada kita, yang lebih utama lagi kepada kita, yaitu Allah berkenan memberikan Injil keselamatan kepada kita. Injil yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Allah selalu memberangkatkan dari antara hamba-hambanya, juga dari jemaatnya, untuk menyampaikan firman Tuhan itu sampailah kepada kita. Paulus mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang dahsyat untuk menyelamatkan orang yang percaya. Apakah dia seorang Yahudi? Apakah dia bangsa-bangsa lain selain Yahudi? Akan beroleh keselamatan, hidup yang kekal ketika dia menerima Injil, menerangi hidupnya, pedoman hidupnya. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya.
Dalam nats renungan ini dikatakan bahwa Injil itu adalah terang Kristus. Terang yang menyinari kegelapan, menerima Injil itu dan menjadi percaya, hidupnya diterangi. Dia telah dituntun keluar dari kuasa kegelapan dunia itu, perbudakan dosa itu, kuasa yang membinasakan itu, dituntun keluar, masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu jugalah pengertian dalam arti gereja, eklesia, umat yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dunia, memasuki kerajaan Allah. Allah memanggil kita dengan Injilnya, kemurahan hati Allah semata-mata. Dan ketika kita percaya, hidup kita dibaharui, kita menjadi anak yang dikasihi Allah. Sebagai anak, kita tiap-tiap pribadi adalah pewaris kasih karunia Allah. Tidak ada bedanya. Sebab Allah tidak memandang muka, tapi memandang hati yang berharap kepadanya. Memandang iman kita. Semua kita yang telah percaya kepadanya, percaya kepada Kristus, maka diteguhkan sebagai anak Allah, pewaris kasih karunia Allah, dinyatakan dalam hidup kita. Tetapi Paulus menyebutkan, jika ada orang yang tidak percaya terhadap Injil itu, mereka hatinya itu tertutup, sebab mereka telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Jadi menjadi percaya itu adalah menghadapi tantangan, menghadapi godaan. Sebab iblis tidak tinggal diam begitu saja, membiarkan di antara umat manusia yang telah berada dalam cengkraman kegelapan itu, dibiarkan oleh iblis saja keluar untuk masuk ke dalam terang Allah melalui panggilan Injil. Iblis berupaya jika mungkin lagi, jika masih bisa lagi dia berupaya, maka dari antara orang yang percaya itu pun hendak disesatkannya. Di antara umatnya, umat Tuhan itu, di antara warga gereja itu pun hendak disesatkannya. Melalui ilah-ilah zaman ini, melalui pengaruh-pengaruh duniawi atau roh-roh dunia ini. Lupalah orang terhadap panggilan Tuhan. Lupalah hati orang terhadap keutamaan Injil Kristus. Terpikatlah hati banyak orang untuk menjadi hamba hawa nafsu, hamba pikiran-pikiran materialisme, dan berbagai yang duniawi. Meski mereka mendengar Injil, tetapi mereka abai terhadap panggilan Injil itu. Mereka sudah merasa dipuaskan dengan hal-hal yang duniawi. Oleh sebab itu, ketika dikatakan hal yang demikian dalam nats ini, itu memberi peringatan kepada kita. Kita harus tetap waspada. Orang Kristen harus tetap waspada. Sebab ilah-ilah zaman ini akan terus mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Kita harus waspada, mengalahkan itu. Mengalahkan. Kalau Yakobus mengatakan, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Kita tidak mampu mengalahkan ilah-ilah zaman ini, roh-roh dunia ini, kuasa-kuasa iblis, jika hanya kita mengandalkan diri kita sendiri. Harus kita andalkan iman kita yang teguh, kuasa Kristus yang memperlengkapi kita. Barulah kita dapat mengalahkannya.
Waspadalah di dalam kehidupan ini. Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan mengatakan bahwa kerasulannya itu karena kemurahan Allah semata-mata. Kerasulannya. Kita mengenal pelayanan Paulus yang luar biasa ketika kita membaca surat yang dikirimkan atau membaca kitab kisah para rasul. Dia memberitakan Injil dari kota ke kota di wilayah Asia, terus ke Eropa. Meski Paulus itu menderita kelemahan-kelemahan fisik, banyak mengalami aniaya-aniaya, tapi dia telah membangun pertumbuhan gereja di berbagai kota. Tapi sekarang dia dengan rendah hati mengatakan, kerasulannya, pemberitaan Injil yang dipercayakan kepadanya semata-mata kemurahan hati Allah. Ungkapan kerendahan hati. Orang yang rendah hati, dia memuliakan Tuhan dalam pencapaian-pencapaian pekerjaannya atau pelayanannya, atau sukacita besar dalam hidupnya. Lalu dia mengatakan, semua ini kemurahan hati Allah bagi kami. Memang semula Paulus sangat menentang kekristenan, menentang Injil. Semasa dia masih dikuasai paham kefarisiannya. Dia membenci. Bahkan dia menjadi penganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tidak ada yang tidak mendengar sepak terjangnya yang jahat, baik di Yerusalem, di wilayah Yudea. Tapi dia mau menerima pencerahan dari Yesus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, yang semula tujuannya adalah untuk menganiaya orang-orang Kristen di Damsyik itu, Yesus memberikan pencerahan kepadanya dalam perjalanan itu. Ada pengalaman khususnya. Dan dia mau dibaharui. Sehingga hidupnya yang semula menentang Tuhan dirubah menjadi hamba Tuhan, dijadikan sebagai rasul yang dipercayakan untuk mengabarkan Injil. Berawal dari pelayanannya di Damsyik. Di situ pertobatannya, pembaharuannya, di situ mengawali pelayanannya. Dia menjadi pekabar Injil yang handal, yang tak kenal lelah. Meski dia menghadapi banyak penganiayaan. Suruhan itu, amanat itu begitu kuat dirasakannya. Dengan rendah hati, Paulus pernah mengatakan, celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Itulah kerinduannya, supaya terus-menerus semakin banyak lagi orang yang beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus setelah mendengar Injil yang diberitakannya. Kemudian dikatakannya, karena kemurahan hati Allah yang mempercayakan pelayanan pekabaran Injil itu, meski banyak aniaya yang dialaminya, baik dari orang-orang yang menentang Injil, dari penguasa-penguasa yang lalim, tidak kalah lagi yang menyakitkan hatinya ada di antara jemaat Korintus itu. Ada sebagian dari warga jemaat Korintus. Sebenarnya Paulus adalah bapa rohani bagi mereka. Sebab jemaat itu bertumbuh percaya kepada Kristus atas pelayanan Rasul Paulus. Tetapi karena di kemudian hari ada yang menerima hasutan-hasutan. Mereka terprovokasi
oleh rasul-rasul yang iri terhadap Paulus. Lalu kelompok ini telah terhasut oleh isu-isu yang menyesatkan itu, menuduh Paulus itu licik, curang terhadap jemaat Korintus, dan juga memalsukan Injil, dan juga tidak jelas kerasulannya. Kata-kata fitnah seperti itu bisa lebih tajam dari sebilah pisau silet. Dan itu sangat menyakitkan. Tetapi kata Paulus, meski dituduh seperti itu, dalam menghadapi semuanya, dia mengatakan, kami tidak tawar hati, tidak kehilangan semangat pelayanan. Memang jika seseorang menghadapi penganiayaan, fitnah-fitnah yang keji itu dapat membuat tawar hati, hilang semangat. Dalam pekerjaan-pekerjaan kita misalnya, dalam pekerjaan kita sudah berupaya bekerja dengan disiplin, dengan taat, bekerja dengan baik dan benar dan jujur. Tetapi coba kita rasakan, jika kita difitnah dengan berbagai tuduhan, tidak becuslah, curanglah, pencitraanlah, ambil mukalah. Bukankah kata-kata seperti itu bisa berpengaruh, menjadikan kita tawar hati, hilang semangat, ketekunan kita bekerja itu? Tetapi Paulus mengatakan, ia tidak tawar hati. Ia tetap termotivasi dengan kuat, setia menunaikan pelayanan pekabaran Injil. Pertanyaan yang penting bagi kita dari perikop ini, kenapa Paulus bisa kuat demikian? Bukankah kita juga merindukan kekuatan sikap seperti itu dalam kehidupan kita? Supaya kita senantiasa termotivasi yang kuat dalam kehidupan kita ini ketika kita menghadapi di tempat kerja kita kah, dalam keseharian hidup kita kah, menghadapi hal-hal yang berat, tantangan-tantangan, kesulitan, kita kuat, kita termotivasi terus untuk memenangkan masalah-masalah yang kita hadapi itu, kita bisa menang. Kenapa Rasul Paulus bisa demikian kuat? Hal itu karena ia sangat menyadari kemurahan hati Allah. Itu sangat disadarinya. Kemurahan hati Allah yang melayakkannya, yang mempercayakannya, dan mengutusnya untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Jadi Paulus itu fokus kepada amanat yang diterimanya, yang bersumber dari kasih karunia Allah, untuk menyatakan kebenaran dalam pemberitaan Injil. Sehingga dia berani mengatakan, siapa saja pun boleh menyelidiki kami, bahwa kami semata-mata memberitakan kebenaran. Itulah kekuatan pernyataan Paulus. Ini menjadi teladan besar bagi kita jemaat di masa digital ini. Menjadi teladan besar. Kita harus menyadari bahwa hidup kita, demikian juga pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan kita adalah bersumber dari kemurahan hati Allah Bapa semata-mata. Apa yang bisa kita andalkan dalam hidup kita ini? Bukankah kalau kita hidup, kita sehat, kita menerima berkat, ada keberhasilan, bahkan kekuatan kita dalam menghadapi masalah, bukankah itu semata-mata adalah pernyataan kemurahan hati Allah yang memberkati kita, yang menolong kita,
yang menopang hidup kita. Dapatkah seseorang mengatakan, aku tidak memerlukan kemurahan hati Allah? Tidak. Tetapi harus mengatakan, semua adalah karena kemurahan hatimu ya Tuhan. Jika kita menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, atau ada sikap-sikap yang melukai hati kita, firman ini mengingatkan, janganlah segera tawar hati. Jangan pernah tawar hati. Kita harus fokus mengingat kemurahan hati Allah itu. Kita harus fokus bekerja sebagai hamba Tuhan yang setia. Tuhan menempatkan kita sebagai hambanya, bekerja di tempat kita bekerja itu. Supaya kita setia kepada Tuhan dalam pekerjaan kita. Dan memuliakan Allah dengan cara kerja kita yang baik dan yang benar. Menjadi hamba yang setia. Tuhan, kau tempatkan bekerja di sini. Aku setia melayani Engkau melalui pekerjaanku. Berkatilah aku. Sehingga namamu dimuliakan. Pekerjaanku ini menjadi persembahan dupa yang harum bagimu. Harus demikian pernyataan kita dalam doa kita kepada Tuhan. Juga dalam realita hidup kita. Dalam realita hidup kita sehari-hari, bukankah hidup kita ini peristiwa-peristiwa yang kita hadapi itu silih berganti? Suka, duka, silih berganti. Kita alami. Kemudian suka duka silih berganti, sehat dan sakit silih berganti. Bahkan hidup kita akan tiba di saat akhirnya. Silih berganti pengalaman hidup kita itu. Berhasil, beruntung, dan suatu ketika mungkin mengalami kerugian. Berjaya sekarang. Di kemudian bisa mengalami hal yang berbeda dari itu. Terpuruk begitu misalnya. Bahkan ada orang yang semula di tingkat kejayaannya, sampai kemudian ketika dia mengalami penurunan sampai di tingkat di bawah titik nadir penderitaan yang luar biasa dia rasakan. Nah, itu pengalaman yang merealitas dalam hidup di dunia ini. Dan sekarang diingatkan oleh firman ini, jika kita mengalami penderitaan, kesedihan, kesukaran, bahkan mungkin terbaring lemah, sakit, begitu. Janganlah kita tawar hati. Bukankah Allah itu gunung batu bagi kita, perlindungan kita, sumber keselamatan bagi kita? Maka kita harus mengatakan, estomihi, Engkau gunung batu keselamatanku, perlindunganku. Berlindunglah kepadanya. Mintakanlah pertolongannya. Jangan kita digoda kekecewaan terhadap Tuhan. Kecewa terhadap Tuhan. Lalu tergoda mengatakan, percuma saja aku tekun beribadah selama ini. Percuma saja aku rasa aku tekun berdoa. Aku setia kepada Tuhan. Kenapa toh aku menderita seperti ini? Itu sebenarnya suatu tuduhan. Seperti Tuhan tidak mengasihi kita kalau kita mengatakan kekecewaan seperti itu. Itu adalah benih-benih tawar hati. Janganlah kita tawar hati. Sebab jika seseorang tawar hati dalam hidupnya ketika dia menghadapi penderitaan, kesusahan, ketika dia menghadapi goncangan dari gelora badai kehidupannya, kalau dia tawar hati,
maka tawar hati itu akan menguras semangat hidupnya. Maka kita semakin terpuruk dalam kesusahan kita. Bukan semakin mereda kalau kita tawar hati, tetapi semakin terpuruk. Itu sebabnya penting kita garis bawahi pernyataan Paulus itu, supaya kita juga punya prinsip seperti itu. Janganlah tawar hati, melainkan kita harus senantiasa berharap akan kemurahan hati Allah yang akan terus-menerus menyatakan pertolongan bagi kita. Kasih Allah yang selalu baru tiap pagi untuk menolong kita. Dalam khotbah di minggu yang lalu, minggu Seksagesima, dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 yang disampaikan kepada kita menggambarkan bahwa orang yang menanti-nantikan, orang yang berpengharapan yang teguh akan kemurahan hati Allah untuk menolong hidupnya, mereka itu dikuatkan, ditolong oleh Allah. Mereka digambarkan seumpama burung raja wali yang terbang menantang badai. Dan dia semakin tinggi, bukan terlempar ke batu, bukan. Tapi semakin tinggi oleh kekuatan sayapnya yang direntangkannya. Demikianlah kita yang berpengharapan kepada Tuhan itu. Dinyatakan Tuhan pertolongan yang memenangkan kita. Demikian yang akan terwujud dalam hidup kita karena kita berpengharapan yang teguh akan kemurahan hati Allah yang terus-menerus menolong, memberkati, menyelamatkan kita. Maka walau besar masalah hidup kita, kita percaya kuasa Allah lebih besar, mampu menolong kita. Meski berat beban pergumulan yang kita pikul dalam kehidupan kita, tetapi Yesus telah menyampaikan panggilan kasih-Nya, mengatakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita merindukan kelegaan supaya beban yang menekan kita diangkat oleh Kristus. Datanglah kepadanya, berserulah memohon, Tuhan angkatlah beban kehidupanku, supaya aku benar-benar merasakan kasih-Mu yang melegakan hidup kami. Bagian akhir dari renungan ini adalah panggilan untuk setia. Dalam pengajaran hikmat, dalam kitab Hikmat Raja Salomo, Amsal pasal 19 ayat 22, kalimat bagian A mengatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Baik dalam interaksi kita kepada sesama, interaksi kita kepada atasan kita, terutama kita terhadap Tuhan. Inilah pengajaran yang penting bagi kita. Yang diinginkan dari kita adalah kesetiaan. Siapa di antara kita yang ingin sikap ketidaksetiaan? Teman kita bersikap tidak setia, mengkhianati dia. Tapi kalau setia dia, ya setia dia sebagai teman kita. Tuhan juga menyatakan kerinduannya seperti itu kepada kita. Tuhan inginkan kita ini menjadi umatnya, jemaatnya yang setia kepada Tuhan. Allah menginginkan agar kita menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Setia beriman, setia berpengharapan terhadap Allah, dan setia menaati firman-Nya, perintah-perintahnya, pedoman hidup kita.
Berbahagialah dan terberkatilah orang yang setia kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Dimuliakan Engkau Tuhan yang menyambut kami di hadapan-Mu beribadah di Minggu Estomihi pada hari ini. Engkau gunung batu perlindungan kami, sumber keselamatan bagi kami. Tuntun kami ya Tuhan supaya kami selalu berlindung kepadamu. Dan kami pasti beroleh kemurahan-Mu, menopang kehidupan kami, memberkati kami, menguatkan kami, memenangkan kami dalam pergumulan-pergumulan hidup kami. Engkau mengangkat beban kami. Hidup kami akan lega, kami akan bersuka cita. Teguhkan kami ya Tuhan menjadi umat yang selalu setia kepadamu, setia beriman, setia mengharapkan kasih karunia-Mu, setia menaati firman-Mu, pedoman hidup kami setiap hari. Materaikan firman-Mu di hati kami ya Tuhan. Kami berdoa syafaat pada saat ibadah ini ya Tuhan. Kami doakan warga jemaat-Mu yang mempersiapkan diri akan menerima pemberkatan pernikahan, yaitu jemaat-Mu Saudara Erwin Fernando Hasudungan Nahulai dengan tunangannya Marta Yohana Boru Simanungkalit akan menerima pemberkatan nikah di gerejamu ini hari Sabtu 20 Februari. Tuhan berkati persiapan mereka agar mereka membangun rumah tangga dalam ikatan kasih berdasarkan kasih Yesus Kristus, sehingga rumah tangga mereka rukun dan damai. Berkati persiapan kedua belah pihak keluarga. Keluarga mempelai laki-laki, keluarga mempelai perempuan. Persiapan-persiapan mereka untuk acara-acara adat yang dilakukan, supaya segala upacara atau pelaksanaan ibadah pemberkatan nikah dan juga pelaksanaan perayaannya dapat berjalan dengan lancar. Demikian juga persiapan putra-putri jemaat-Mu Jimmy Andrew Arjono Sinaga dengan tunangannya Niputu Eka Windasari yang akan menerima berkat pernikahan hari Kamis 18 Februari 2021 ini. Di jemaat-Mu, yaitu di Naga Timbul, GKPI Naga Timbul. Berkati mereka ya Tuhan, agar pelaksanaan pemberkatan pernikahan dapat berjalan dengan baik dan mereka mempersiapkan diri berpedoman kepada kasih Yesus Kristus. Demikian juga dengan persiapan keluarga untuk perayaan pernikahan tersebut. Ya Tuhan, berkatilah pelayanan-pelayanan gerejamu ini agar semua dapat terlaksana untuk pembinaan keteguhan iman jemaat, berkat melimpah bagi jemaat-Mu, dan kemuliaan bagi nama Tuhan, rangkaian-rangkaian kegiatan pelayanan dalam minggu ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kehadapan Tuhan sukacita jemaat-Mu yang mensyukuri hari ulang tahun mereka. Di minggu yang lalu ada 37 jemaat. Dalam satu minggu ke depan ini ada 29 warga jemaat. Berkatilah mereka ya Tuhan, tambahkan kasih karunia-Mu bagi mereka dan tuntun mereka selalu mengandalkan penyertaan Yesus dalam kehidupan mereka dan dalam sukacita mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam sukacita jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang sakit. Ada 10 orang jemaat-Mu yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit, di berbagai rumah sakit. Ya Tuhan, yaitu Marulam Tambunan, Gabrian Esai, Advent Simbolon, Inang Sorta Lambarita Boruma Tondang,
Amang Hotma Iskandar Nasution, Inang Adelina Nurhayati Boru Siregar, Inang Normalina Boru Siregar, Amang Saud Budiman Marpau, Amang Sintua Raston Pasaribu, Inang Mary Boru Huta Barat, Inang Nohlina Dumayanti Boru Lumban Tobing. Demikian juga dengan 21 warga jemaatmu yang menjalani perawatan pemulihan di rumah mereka masing-masing. Semua jemaatmu itu ya Tuhan merindukan kasih karuniamu. Tuntunlah mereka supaya dalam penderitaan itu mereka tidak tawar hati, tetapi selalu berlindung kepadamu ya Tuhan. Engkau perlindungan mereka dan Engkau nyatakan kasih-Mu yang menolong mereka, supaya pengobatan perawatan itu menyampaikan pertolongan Tuhan, menambah kekuatan mereka, kesehatan mereka, untuk kesembuhan bagi mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kasih karunia-Mu ya Tuhan, dan berkati juga upaya pemerintah kami untuk memasyarakatkan vaksinasi ke tengah-tengah masyarakat. Kami bersyukur untuk terobosan-terobosan usaha dari pemerintah yang telah memperluas pencapaian untuk menyampaikan vaksinasi kepada usia lansia juga. Ya Tuhan, berkatilah upaya pemerintah kami supaya terobosan-terobosan baru untuk pengobatan-pengobatan bagi warga masyarakat semakin maju dan lancar pelaksanaan vaksinasi tersebut untuk memperkuat kemampuan kesehatan warga masyarakat. Berkatilah upaya pemerintah kami ya Tuhan. Allah Bapa Tuhan kami juga mendoakan jemaat-Mu yang dengan sukacita telah menyampaikan persembahan-persembahan. Geliat tahun, sosial huria, ucapan syukur, perpuluhan, bahkan yang menyampaikan persembahan dalam bentuk bunga altar. Tuhan, dari berkat-berkat yang Tuhan berikanlah kami membawa persembahan kami. Tambahkanlah berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Dan kami bersukacita, bersyukur kepadamu, memuliakan Engkau dengan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika kami selesai beribadah dan kami pulang, peliharakan kami untuk keselamatan kami dalam perjalanan, menjauhkan mara bahaya dan sakit penyakit daripada kami, dan berkatilah kami Tuhan. Hantarlah kami pulang membawa berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dengarkan, sempurnakan doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi Buku Ende 701 ayat 1-3 dan kita menghantarkan persembahan kita ke depan.
padaku oleh Yesus, Tuhan karu asli, luhur totoguanmu, Tuhan sangat penih, padaku PO Yesus, setia Tuhan, sai pargogoi maaf lau mangi hutan Marilah kita berdiri. Oh Yesus Tuhan asa wujuhat osan audi adopan ri sai homa mandongani audi ulaoki ajari padakowi maaf di dalaki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu bagi kita. Bersama dengan seluruh pelayan hari ini, menyampaikan kepada jemaat yang beribadah di gereja dan jemaat yang beribadah di rumah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat bagi kita. Horas. Bagi keluarga-keluarga yang akan menjalani bimbingan dengan Amang Pendeta, bertempat di ruangan serbaguna. Bagi belajar CD khusus, kita belajar di ruang remaja, persis di ruangan belakang ruangan ini, di ruang remaja. Demikian kami beritahukan.